Ya, selamat malam Sobat Investor. Berjumpa lagi dengan saya Yanto Kristiantono, Redaktur Pelaksana idxchannel.com. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio yang Anda miliki seiring dengan posisi indeks harga saham gabungan atau IHSG yang mulai kembali bergairah usai beberapa hari terakhir terjebak di zona merah. Nah, apakah tren positif ini juga sedang menyelimuti arah pergerakan portofolio Anda di depan perdagangan ini atau justru masih terendam di level bawah lantaran telah melemah cukup dalam pada sesi perdagangan sebelumnya. Nah, lalu strategi apa yang sedang Anda pilih nih untuk aktivitas transaksi saat ini? Apakah Anda sedang mencoba menunggu pasar yang kembali stabil sembari mencermati potensi peluang yang tersaji pada saham-saham masih terdiskon, atau justru Anda sibuk melakukan aksi jual sebagai upaya untuk mengentaskan cuan dari pasar sebelum posisi indeks kembali melandai? Ya, terlepas seperti apa pilihan strategi yang telah Anda siapkan, tetap saja sikap awas dan waspada terhadap segala peringatan di pasar yang tersaji masih sangat dibutuhkan sebagai bentuk mitigasi risiko yang masih bisa terjadi baik di pasar saham domestik maupun di bursa global. Nah, guna mendukung hal tersebut, maka beragam berita dari sejumlah kanal terutama terkait perkembangan terkini dari isu keputusan Morgan Stanley Capital International misalnya atau MSCI berikut dengan segala dampak turunannya di pasar. Ini masih menjadi konsumsi utama pelaku pasar dan para pembaca setia di idxchannel.com. Nah, selain itu, kabar terbaru datang dari emiten serta tren kinerja sektoral, khususnya terkait geliat sektor perbankan di tengah kuatnya tekanan yang menghadang yang juga masih cukup menarik untuk diperhatikan. Seluruh kabar dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website IDX Channel. Sobat Investor, berikut ini top 5 IDX Channel. Ya, berita pertama, Merdeka atau MDKA tetapkan dividen pertama sejak IPO pada 2015 lalu. Membuka program Top 5 edisi malam hari ini, kita kedatangan kabar terbaru dari PT Merdeka Cooper Gold Tbk atau MDKA yang baru saja menginformasikan keputusannya untuk membagikan dividen tunai pada seluruh pemegang saham untuk tahun buku 2025. Kabar ini menjadi menarik mengingat baru pertama kali dilakukan oleh emiten pertambangan tersebut sejak melakukan IPO pada 2015 silam. Tak hanya itu, aksi pembagian dividen yang dilakukan MDKA juga cukup fenomenal sebenarnya, mengingat yang dilakukan ini di tengah rencana keuangan perseroan yang masih merugi. Sehingga bila pada umumnya anggaran dividen diambilkan dari perolehan laba bersih, maka yang dilakukan MDKA kali ini adalah dengan memanfaatkan sebagian saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Karenanya, langkah pembagian dividen di tengah kondisi rugi ini dinilai pasar sebagai aksi yang cukup berani yang sengaja diambil MDKA guna menjadikan sinyal atas keyakinan perseroan terhadap prospek bisnis yang terus membaik. Selain itu, aksi pembagian dividen disebut juga sebagai bentuk untuk menjaga stabilitas keuangan demi mendukung pertumbuhan jangka panjang. Keputusan berani terkait pembagian dividen ini juga diputuskan oleh perseroan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST dan juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB yang digelar secara daring pada Selasa 23 Juni 2026 lalu. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. Kredit Himbara masih tumbuh 2 digit. BBCA andalkan pendapatan non-bunga. Jika berita sebelumnya datang dari kalangan emiten, pada berita kedua ini juga kita akan membahas soal perkembangan bisnis emiten yang lain secara sektoral di mana kelompok saham perbankan terpantau masih mampu membukukan pertumbuhan kredit hingga 2 digit terhitung hingga Mei 2026 lalu. Nah, tren pertumbuhan kredit ini terutama terlihat dari catatan realisasi bisnis kelompok bank-bank besar yang dimiliki oleh pemerintah dan tergabung dalam himpunan bank-bank negara atau Himbara yang meliputi Bank Mandiri Tbk atau BMRI, kemudian ada PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BBNI, serta Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI. Selain itu, tren pertumbuhan bisnis serupa juga nampak pada catatan realisasi bisnis dari PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA yang lebih ditopang oleh perolehan pendapatan non-bunga atau non-interest income alias NII. Berikutnya berita ketiga, rupiah dan IHSG kompak melemah usai pengumuman MSCI. Begini penjelasan pengamat.
Dari informasi emiten dan kinerja sektoral, khususnya di sektor perbankan tadi, kini kita beranjak pada analisis yang lebih luas lagi, yaitu terkait porsi nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pelemahan juga diikuti oleh terjadi di pasar modal, yaitu di indeks harga saham gabungan atau IHSG, yang oleh kalangan analis dan para pelaku pasar domestik dikaitkan dengan posisi tunggu dan cermati alias wait and see atas keputusan dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI. Bagi para pengamat di pasar uang, hasil keputusan MSCI yang baru saja diumumkan memang cukup memberikan pengaruh signifikan terhadap darah pergerakan rupiah dan IHSG yang kompak merosot ke zona merah. Memang dalam keputusan tersebut, lembaga penyedia indeks internasional itu masih mempertahankan status pasar modal Indonesia sebagai negara berkembang atau emerging market. Namun, hal yang menjadi tekanan negatif adalah adanya catatan penting yang juga diberikan oleh MSCI terhadap Indonesia, yakni terkait aspek transparansi kepemilikan saham serta praktik coordinated trading yang dinilai cukup mengganggu investor dalam memahami dinamika pergerakan saham dan juga IHSG secara lebih objektif dan natural. Selanjutnya kita masuk ke berita keempat. Indonesia tetap di emerging market MSCI. Analis waspadai risiko review pada November 2026. Masuk pada berita selanjutnya, kita akan membahas terkait isu besar tentang keputusan MSCI yang baru saja dirilis, di mana posisi Indonesia memang masih dipertahankan dalam kelompok pasar negara berkembang alias emerging market. Namun, langkah lanjutan MSCI yang juga memperpanjang masa pengawasan hingga November tahun ini oleh kalangan analis dan pengamat pasar modal justru dinilai akan membuka risiko potensi penurunan ke frontier market jika dan seandainya reformasi pasar dinilai tidak cukup progresif. Nah, dalam hal ini MSCI memang telah mengapresiasi sejumlah langkah reformasi yang dilakukan oleh regulator di pasar modal nasional, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, dan juga Kustodian Sentral Efek Indonesia. Namun, MSCI juga sekaligus menegaskan bahwa kunci penilaian investor global bukan hanya desain kebijakannya, melainkan konsistensi, implementasi, serta dampaknya terhadap investability pasar. Nah, terakhir berita kelima. Selain Indonesia, ini negara yang berstatus emerging market, MSCI. Terakhir, menutup program Top 5 IDX Channel edisi malam ini, kita juga masih akan membahas terkait isu turunan dari MSCI, yaitu tentang negara mana saja selain Indonesia yang masuk dalam status emerging market. Nah, bagi MSCI memang penting untuk melakukan klasifikasi pasar dengan menentukan apakah suatu pasar termasuk pasar yang maju, berkembang, atau perbatasan berdasarkan tingkat aksesibilitas dan kelayakan investasi yang benar-benar dialami oleh investor institusional di level internasional. Dijelaskan pula bahwa pencantuman dalam indeks dan klasifikasi pasar bukanlah bentuk penilaian yang statis, di mana keduanya akan terus dievaluasi sesuai dengan perubahan pasar dan pengalaman para investor institusional global. Ketika akses pasar atau pengalaman tersebut memburuk, maka kerangka kerja MSCI mengharuskannya untuk merespon tegas. Dan ketika aksesibilitas dan kelayakan investasi pasar membaik secara signifikan dan berkelanjutan pada pasar-pasar tersebut. Nah, menurut MSCI, investor institusional internasional seringkali menyampaikan kekhawatiran saat mereka menghadapi ketidakjelasan yang terus-menerus dalam struktur kepemilikan saham dan mencurigai adanya perilaku perdagangan yang terkoordinasi. Kekhawatiran tersebut secara signifikan akan membatasi kemampuan investor dalam menilai jumlah saham yang benar-benar beredar, sehingga dalam pandangan MSCI diperlukan salah satu tools bantuan yang diantaranya adalah klasifikasi status investasi negara tersebut. Nah, dalam hal ini selain Indonesia, MSCI juga memasukkan negara-negara lain dalam kelompok pasar emerging market, yakni meliputi Brazil, Chile, Kolombia, Meksiko, Peru, Republik Ceko, dan Mesir. Lalu ada juga Yunani, Hungaria, Kuwait, kemudian Polandia, Qatar, Arab Saudi, lalu ada Afrika Selatan,
Turki, Uni Emirat Arab, China, dan India. Kemudian masih ada lagi Korea Selatan, kemudian ada Malaysia, Filipina, Taiwan, dan juga Thailand. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono, pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan membantu Anda untuk berinvestasi ke depannya. Nah, dalam hal ini kami juga senantiasa dan tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi baik itu pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Yang kami sampaikan adalah selalu bijak dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.